Apakah Anda sering melakukan belanja secara impulsif padahal dompet sudah tipis? Katanya aktivitas ini sering dijadikan sebagai alisan self-reward karena stres. Nah, perilaku ini dikenal dengan doom spending. Lalu apa doom spending itu dan bagaimana cara terhindar dari situasi ini? Berikut ulasannya. Aduh, ada potongan apa lagi nih? Ada-ada aja, mana harga kebutuhan pada mahal, pada naik semua lagi. Awas loh, jangan sampai stres mikirin finansial. Kita tuh harus tentuin prioritas kita yang paling penting. Iya mbak, aku aman sih. Tapi bentar, ada konser grup musik ini loh mbak, mau konser. Ya ampun, ini fix sih, aku harus nonton. Lah, katanya mau nabung. Iya sih, tapi akhir-akhir ini aku lagi banyak pikiran loh mbak, kayak banyak kerjaan. Ini aku butuh self reward deh kayaknya. Mbak, di situasi kayak gini, bener kata Mbak Sulis, nabung itu penting loh Mbak. Nah ini nih, masalah anak zaman sekarang. Ngakunya nggak punya duit, ngakunya ekonominya tidak baik-baik saja, tapi untuk lari dari masalah mereka malah bakar duit. Nonton lah, self healing lah. Ingat ya Mbak ya, nabung ya. Iya mas. Ngeluh ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tapi malah foya-foya. Bilangnya kondisi dompet lagi sulit, tapi malah bakar duit. Gini nih, kebiasaan anak zaman sekarang, pilih pay later biar mental health getting better. Yang ujung-ujungnya nangis karena tabungan makin tiris. Kondisi ini dikenal dengan istilah doom spending. Fenomena yang belakangan terjadi di kalangan Gen Z dan milenial, di mana mereka memilih menghabiskan uang dalam jumlah besar tanpa memikirkan akibatnya. Memang tidak semua, tapi kebanyakan dari mereka terjebak dalam kondisi ini. Terus, apa ya pendapat mereka? Setuju. Setuju kenapa? Ya, karena di sela-sela kepenatan kita, kesibukan kita itu ya perlulah istilahnya spending time and spending money gitu. Untuk ya melepas stres, melepas penat. Yang dikeluarin sih paling kan satu minggu cuman 1 kali 2 kali ya. Setiap kali ngeluarin uang untuk melepas penat gitu, kayak misalkan nongkrong dan jajan, beli barang-barang gitu. Kalau aku sendiri sih enggak kurang setuju, karena mungkin beli barang sesuatu itu kan pengeluaran yang tidak terduga ya. Kalau aku sih orangnya kalau uang itu termaintains buat apa. Jadi kalau stres ya banyak sih sekarang tempat-tempat healing kayak ngopi gitu yang pemandangannya alam-alam, ngeliatin alam juga udah lumayan membantu sih. Setengahnya biar. Setengahnya. Belanja skincare kayak gitu, main nongkrong kayak gitu. Tabungan Belum mikirin tabungan? belum mikirin tabungan. Belum mikirin tabungan. Belum mikirin tabungan. Nah, kenapa belum mikirin tabungan? Karena masih ada kebutuhan yang belum ini juga sih Kak. Jadi lagi pengen menuhin dulu keinginan. Secara psikologis, seseorang melakukan doom spending ketika mereka merasa tertekan secara emosional akibat krisis atau ketidakpastian dan mereka membutuhkan pelarian dari masalah-masalah yang dihadapi. Aku harus punya skill bagaimana menghadapi emosional problem aku dengan cara yang lebih adaptif, bukan dengan mencari-cari hal yang menyenangkan yang akhirnya menambah masalah buat aku gitu. Skill, jadi itu biasanya tuh skill ini tuh didapat tuh di proses konseling gitu ya, di proses CBT gitu ya. Kayak misalnya contoh, misalnya ada orang yang ketika misalnya dia mengalami stres gitu ya, dia itu pasti menyalahkan orang lain gitu ya. Terus udah gitu aspek emosionalnya makin bekerja sehingga aspek rasionalnya sama sekali tidak bekerja. Nah kalau misalnya kita kasih skill, berarti kita latih otaknya atau perilakunya untuk kalau kamu menghadapi rasa stres berarti kamu nggak bisa berpikir menyalahkan orang lain loh. Itu bisa Perencana keuangan finansialku Melvin Mumpuni menyebut seseorang yang terjebak dalam doom spending belum memiliki literasi pengaturan keuangan yang baik. Karenanya, mengatur keuangan bisa menjadi cara ampuh keluar dalam masalah ini. Ada beberapa tips yang dibagikan untuk terhindar dari situasi doom spending. Di antaranya, buat anggaran keuangan dengan jelas. Dengan adanya anggaran yang jelas, kita bisa mengontrol pengeluaran dan tahu batas keuangan. Tentukan skala prioritas pengeluaran. Adanya skala prioritas, kita bisa membedakan kebutuhan dan keinginan sehingga lebih bijak dalam mengeluarkan uang.
Hindari pemicunya juga penting dilakukan. Misalnya batasi membuka media sosial atau e-commerce. Terakhir adalah tetapkan tujuan keuangan. Biasanya uangnya itu sudah ditata rapi, Mas. Jadi udah tahu nih berapa yang mau dipakai buat investasinya kemana, berapa yang dipakai buat donasi rutin, berapa yang dipakai buat belanja kita pribadi, itu mereka punya. Yang kedua, kalau orang yang terliterasi keuangan, pada saat uangnya belum terlalu banyak, mereka justru akan fokus belanja-belanja aset, bukan untuk spending. Kalau terliterasi secara keuangan, spending secukupnya. Melvin tak menampik self-reward dibutuhkan setiap individu. Tetapi jika ingin memberikan penghargaan pada diri sendiri, pastikan hal itu merupakan hal yang benar-benar dibutuhkan dan tentu saja tidak membuat anggaran keuangan berantakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Berita seputar perang, politik hingga penyakit terbaru sering membuat orang stres. Tapi pada saat yang sama orang kadang bisa terpaku memandang media sosial, membaca satu persatu berita tak menyenangkan. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana mengatasi bertambahnya stres? Berikut laporan dari tim VOA. Menatap ponsel tak henti-hentinya, membaca satu persatu berita menyedihkan atau membuat cemas. Kebiasaan ini sejak pandemi COVID dikenal sebagai doom scrolling, menatap layar sambil terus berperasaan negatif. Doom scrolling is this idea that we oftentimes will, keep scrolling, literally, social media sites, news sites,